karena atas teh asem tertawaran rahanya kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan juga kekuatan sehingga kita semua bisa menghadiri upacara feudalan yang diselenggarakan setahun sekali yang bertepatan dengan Purnama Sada di Pulau Kotanbrong ini. Semoga kasih sayang Waranurahi Betaro Sareng Sami tetap berlimpah pada kita semua. Kita nyuwun pada Gusti Murbeng Dumadi, nyuwun sarasing suksma, resik maras. Mohon pada Ida Betaro Sareng Sami agar kita diberikan kesembuhan jiwa, kebersihan hati. Kita nyuwun pada Yang Widi tambaning jiwa, segereng raga, obatnya jiwa, segarnya raga. Kita nyuwun pada Yang Wisesa, kita diberi sereng senengin manah, tulaking sereng. Mohon bahagianya hati, penolak kesedihan. Kita nyuwun pada Yang Sunaring Jagat, nyuwun sabaring budi, nalar jembar. Mohon kesabaran, sikap yang sabar, pemahaman yang luas. Kita juga nyuwun pada Yang Jagatnata agar negara, bangsa kita aman, tentram, santi jagatita, gemah ripah roh jinawi, swaha. Hadirin yang saya hormati, kita harus selalu bersyukur kepada Ida Sang Hyang Paramekawi karena atas asung kertawaran kita semua diberikan kehidupan. Beliau adalah menciptakan sarwa prani, apa yang kita sebut sebagai wong satu mina manuk karubu. Dalam warga Wanijen Romo Pandito itu kita kenal dengan ingkel. Ingkel itu mulai dari ingkel wong, ingkel satu, mina manuk karubu. Itu adalah satu pelajaran berharga dalam warga yang kita miliki supaya kita semua waspada dan menghormati keberadaan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Sarwa prani yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi itu betul-betul indah karena beragam, berwarna-warna, berupa-rupa, memiliki karakter yang beragam. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang menjadi dasar-dasar dari ajaran agama Hindu adalah ajaran dan juga perintah kepada kita semua untuk saling menghormati, saling memuliakan. Kita diajarkan di dalam ajaran agama bukan saja harus mencintai, menghormati, dan juga memuliakan sesama manusia. Kita sudah mengenal ajaran Tatwa Asih, Wasudewa Kutumbakam. Kemudian kita juga diajak oleh para orang tua kita untuk selalu membangun paseduluran, segiling selulung suyentaka. Tetapi kita sebagai manusia diberikan kewajiban moral yang lebih besar. Karena manusia diberikan anugerah oleh Yang Paramawisesa dengan itu. Kita mempunyai wika, kita mempunyai wicaksana. Sehingga akal budi kita itu kita bisa gunakan untuk melakukan upaya-upaya yang lebih besar. Bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi alam semesta. Itulah sebabnya mengapa di dalam sarasa percaya yang paling sering kita dengar bahwa manusia mempunyai kelahiran yang utama. Ikang dadiwan, tamu juga palan. Nimetik taning mangkanan
ieu teh belum lawan desa dan samsara. Gawe subeuh asukan. Jadi bagaimana cara kita menolong diri kita dari samsara itu adalah bagaimana kita berbuat kebajikan, subeukan, dan tentu dengan peran kita, kelahiran kita sebagai manusia itu diberikan keutamaan, diberikan kelebihan berupa manah, budi, dan hamkam. Baru semalam kita memperingati tumpah landep, sebuah kerainan jagat yang meminta kepada kita semua untuk memuja Ida Sang Hyang Pasupati, tetapi pada saat yang bersamaan kita dianjurkan, diminta untuk menajamkan pikiran kita, sehingga dalam perayaan tumpah landep itu selalu ada 3 tebasan sesayur yang utama: sesayur Pasupati, sesayur Jayangrani, sesayur Kesuma Yudha. 3 sesayur yang penting sekali maknanya bagi kita umat ini, untuk mengatakan ketajaman pikiran itulah yang kemudian membuat kita Jayangrani, memenangkan peperangan. Jadi sekarang kita tidak bisa memenangkan dengan senjata, dengan keris, dengan tombak, dengan parang, tetapi kita bisa memenangkan peperangan di era kekinian, di era kompetisi ini dengan ketajaman mana, ketajaman pikiran. Itulah sebabnya mengapa kita umat Hindu dengan rainan jagat pada saat ini bisa memiliki ureke untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lebih besar untuk diri kita dan juga alam semesta. Bapak Ibu sekarang yang saya hormati, tentu kita perlu berbuat kebajikan bukan saja pada sesama, tetapi juga pada alam. Kita dianugerahi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa suatu anugerah yang sangat indah, alam yang sangat indah. Kita saksikan kawasan Bromo ini di pagi hari, di siang hari maupun di saat sore hari, penuh dengan keindahan. Dan kita berhutang budi dengan alam, karena alam telah banyak memberikan kepada kita, banyak sekali: pertiwi, apa, bayu, teja, dan akasa. Kita berhutang budi pada tanah pertiwi. Kita tidak bisa hidup tanpa pertiwi, tidak bisa hidup tanpa tanah. Para petani di lereng-lereng bukit dan gunung ini tidak bisa mendapatkan hasil panennya kalau tanahnya tidak subur. Tanah menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Air. Sekarang adalah era di mana kita menghadapi suatu krisis iklim global. Cuaca berjalan secara ekstrim, sehingga di beberapa negara sekarang ini mengalami krisis air. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memuliakan air, menghormati air, menggunakan air secara baik, sedangkan pada saat yang bersamaan kita tidak mengotori air dengan sampah dan limbah. Apa juga yang menjadi sesuatu yang sangat penting selain bayu, teja, dan akasa. Kita berhutang budi juga pada Pak Sarwo Satu, binatang yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sapi, kambing, babi, ayam itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita sangat berhutang budi pada satu-satu. Kita juga berhutang budi pada Sarwo Tumbuh, apakah itu padi, umbi-umbian, sayur-sayuran. Itulah sebabnya mengapa para leluhur kita di masa lalu mewarisi pada kita rainan jagat yang namanya tumpek kandang dan juga namanya tumpek pengatak atau tumpek barike. Utang budi kita selama ini kepada alam harus betul-betul kita bayar, kita kembalikan
dalam bentuk yatnya. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini melalui piodalan di Puro Koten Bromo dan yatnya kesada, itu adalah bagian dari ungkapan terima kasih, rasa syukur kita karena kita berhutang budi kepada alam, kita berhutang budi kepada gunung, kita berhutang budi kepada wana, kita berhutang budi pada ranum, dan kita berhutang budi pada sungai, dan kita berhutang budi pada laut segara. Yatnya yang kita lakukan dalam bentuk yatnya korban suci secara niskala, kita perlu teruskan dengan sebuah yatnya sosial secara skala, bagaimana kita bisa menjaga dan merawat lingkungan dan alam sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, leluhur kita di tanah Jawa ini sangat memberikan perhatian, penghormatan dan kemuliaan pada gunung, sehingga dikenal dengan Sapta Arga, 7 gunung. Kita juga melihat dan menghormati gunung sebagai sumber kemakmuran, tetapi juga pada saat yang lain kita tidak hanya berhenti dalam menghormati gunung, karena gunung harus terkait dengan ranum, terkait dengan sungai, terkait dengan laut. Itulah sebabnya mengapa kita selalu melakukan penghormatan terhadap gunung sebagai wilayah yang sangat kita sucikan. Gunung adalah bukan semata-mata sumber kehidupan kita, tetapi juga tempat yang kita sucikan. Begitu juga kita melihat wana hutan, melihat ranum, dan melihat sungai, dan juga melihat laut. Semuanya adalah bagian yang tidak terlepas dari upaya kita untuk menjaga kesucian, karena di sanalah sumber-sumber amarta, sumber-sumber kehidupan kita berada. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya mengajak dalam kesempatan yang baik ini kita tidak hanya melakukan yatnya sifatnya niskala, tetapi kita juga melakukan yatnya yang kita lakukan secara skala. Kita tahu bahwa siklus hidrologis yang menghidupi kita semua itu tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai giri dan ukir. Kita tidak bicara ukir dan segoro. Ukir itu artinya juga gunung, segoro itu adalah laut. Maka konsepsi yang utama yang diwarisi oleh para orang tua kita, leluhur kita, kita selalu tidak berhenti pada gunung, tetapi kita juga menghormati, memuliakan laut. Leluhur kita juga merumuskan itu dengan konsep yang disebut dengan Nyagara Gunung. Kita selalu melakukan aktivitas tidak hanya di gunung, tetapi juga kita melakukan upaya pembersihan diri di pesisir atau di laut untuk mengangkat salinan amarta. Pada momen yang baik ini, marilah kita bersama-sama tidak hanya mengaturkan budi bakti dan melakukan penghormatan pada ide betarusan yang melinggih Giri Brahma di Gunung Bromo ini, tetapi juga kita menjaga gunung ini dengan baik. Kita semua ini adalah keturunan penjaga-penjaga gunung. Jadi jangan lupa tradisi dalam masyarakat Hindu dan peradaban yang ada di Jawa Timur ini adalah penjaga gunung. Kita selalu menghormati penjaga-penjaga gunung. Gunung Raung, kita bicara Gunung Semeru, sampai kepada Gunung Bromo ini. Kita ini adalah penjaga Ide Sang Hyang Giripati, Ide Sang Hyang Girinata, yang juga menjadi bagian dari manifestasi Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pemberi kesuburan kepada kita semua. Semoga yatnya kita pada saat ini, pada siang hari ini, dan juga nanti pada pagi hari nanti akan memberikan karma yang baik, memberikan sesuatu yang baik dan meningkatkan serada bakti kita pada Sang Hyang
kita melakukan upaya-upaya yang lebih besar lagi sebagai wujud bakti kita kepada Sang Hyang Kirinata Ida Betara Sami Meninggiring Gunung, supaya kita betul-betul bisa menjaga kesucian dari bumi. Inilah sebabnya mengapa saya sangat setuju kalau kawasan Tengger ini, kawasan Gunung Bromo ini ditetapkan sebagai bukan hanya kawasan yang dilindungi, tetapi menjadi kawasan suci. Karena kawasan suci itu kita bertanggung jawab kepada kesucian yang ada di Gunung Tengger. Sehingga tugas kita yang bersama-sama untuk melakukan edukasi, memberikan penjelasan kepada semua orang yang ingin menikmati keindahan yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Bromo ini untuk menjaga kesucian Gunung Bromo. Langkah-langkah itu harus kita lakukan secara bersama-sama sehingga kemudian Gunung Bromo ini bukan hanya dimiliki menjadi kesadaran kesucian dari umat Hindu, tetapi menjadi kesadaran untuk dijaga kesucian oleh seluruh umat beragama di kawasan Tengger dan juga di Jawa Timur dan seluruh Nusantara. Dengan cara itu, maka Yatnya Kesodo ini memberikan inspirasi yang besar bukan hanya pada umat Hindu, tetapi juga memberikan inspirasi kepada umat beragama lain bahwa saatnya kita juga menghormati, memuliakan gunung sebagai sumber kehidupan dan pemberi kemakmuran bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Ulung Basuki Langgeng Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Disampaikan